Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Adapun beberapa tujuan, yang pertama nanti kita akan menentukan hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan dari suatu pecahan. Yang ketiga nanti bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan serta konsep perpangkatan dari suatu pecahan. Pertama, kita membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, di sini jika dua perpangkatan dengan basis yang sama itu dibagi, itu sama saja dengan mengurangkan pangkatnya. Nah, yang kemarin di perkalian perpangkatan dengan basis yang sama itu berarti kita menjumlahkan pangkatnya. Beda dengan pembagian sekarang berarti dia mengurangkan pangkatnya. Jadi di sini ada rumus A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Artinya apa? Pangkatnya itu dikurangkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Di sini ayo kita amati beberapa contoh. Yang pertama di sini di kolom 1 ada tentang pembagian pada perpangkatan, kolom 2 bentuk perkalian berulang, dan kolom ketiganya nanti tentang perpangkatannya. Nah, sekarang perhatikan di sini yang pertama 3 pangkat 9 per 3 pangkat 5. Artinya apa? 3 pangkat 9 itu kan sama dengan 3 dipangkatkan 9 kali, atau 3 dikalikan sebanyak 9 kali per 3 pangkat 5. Artinya 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, ingat tadi pada pembagian berarti pengurangan. Berarti kita tinggal kurangi pembilang dikurangi penyebut. Nah, penyebutnya di sini ada 5, maka di pembilangnya kita juga kurangkan 5. Berarti sisa 4. Jadi di sini nanti 3 pangkat 4. Begitu juga nomor 2, min 2 pangkat 6 per min 2 pangkat 2. Artinya min 2 dikalikan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per min 2 sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian dikurangkan coret 2, yang pembilang juga coret sebanyak 2 kali, sisa 1, 2, 3, 4. Jadi di sini min 2 pangkat 4. Kemudian yang ketiga 6 pangkat 8 per 6 pangkat 5. Ingat di sini semua basisnya sama. Yang ini tadi basisnya 3, ini min 2, dan yang ketiga adalah 6. Pangkat 8 dan pangkat 5. Berarti dikalikan sebanyak 8 kali, dan ini dikalikan sebanyak 5 kali. Ini dicoret sebanyak 5, di sini juga coret sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis sisa 1, 2, 3. Makanya di sini sama dengan 6 kali 6 kali 6. Maka perpangkatannya sama dengan 6 pangkat 3, karena 6 itu ada 3. Nah, contoh-contoh yang ada di dalam tabel ini kita bisa langsung kerja menggunakan rumus. Nah, rumusnya tadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat kerja menggunakan rumus 3 pangkat 9 per 3 pangkat 5. Basis yang sama berarti 3 pangkat 9 kurang 5 sama dengan 3 pangkat 4. Ingat, jangan tulis 34. Tulis pangkat itu agak ke atas atau di bagian atas 3. Yang kedua, min 2 pangkat 6 per min 2 pangkat 2. Berarti min 2 pangkat 6 kurang 2 sama dengan min 2 pangkat 4. Hasilnya sama dengan yang di dalam tabel. Kemudian yang terakhir 6 pangkat 8 per 6 pangkat 5. Berarti 6 pangkat 8 kurang 5 sama dengan 6 pangkat 3. Jadi inilah hasil perpangkatannya. Kalau misalnya disuruh sederhanakan cari nilai, berarti kalian tinggal 3 pangkat 4. Berarti 3 itu dikalikan sebanyak 4 kali. Ini juga min 2 pangkat 4. Berarti min 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 6 pangkat 3 berarti 6 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba beberapa soal di sini. Yang pertama 4,2 pangkat 10 per 4,2
pangkat 5. Di sini kita kerja langsung menggunakan rumus. Maka hasilnya kita tulis basisnya adalah 4,2 pangkat 10 kurang 5. Berarti 4,2 pangkat 5. Karena 10 kurang 5 sama dengan 5. Yang kedua, min 7 pangkat 7 per min 7 pangkat 5. Berarti min 7 pangkat 7 kurang 5 sama dengan min 7 pangkat 7 kurang 5 itu sama dengan 2. Nah, sekarang yang terakhir 10 pangkat 9 per 10 pangkat 2. Berarti ini bisa tidak dimasukkan dalam kurung. Ini berarti 10 pangkat 9 kurang 2 sama dengan 10 pangkat 7. Nah, tadi itu bagian pertama tentang bagaimana membagi perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua sekarang perpangkatan pada pecahan. Di sini jika suatu pecahan dipangkatkan itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan itu kemudian dibagi. Nah, di sini ada rumusnya. Ini yang namanya pecahan A per B dipangkatkan M. Maka A pangkat M per B pangkat M. Jadi di sini pangkatnya sama. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita amati beberapa contoh soal. Di sini 2/3 pangkat 3. Nah, kalau dibuat dalam bentuk perkalian berulang berarti di sini kita bisa lihat bahwa 2/3 ini dipangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti kita kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Kemudian kita kelompokkan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini kita bisa lihat 2 ini kan ada 3, berarti 2 pangkat 3. Kemudian 3 juga ada 3, berarti 3 pangkat 3. Inilah hasil perpangkatannya. Kemudian kita lihat lagi nomor 2. Min 2/3 pangkat 3. Ingat di sini min, berarti minnya nanti ikut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa min 2/3 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3. Maka minnya di sini, kemudian kita kalikan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Maka hasil perpangkatannya min 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, perlu kalian ingat bahwa di pertemuan pertama kemarin bahwa bilangan negatif jika pangkatnya bilangan ganjil maka menghasilkan bilangan negatif. Nah, di sini nanti kita bisa lihat bahwa bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, sekarang kita lihat min 2/3 pangkat 4. Nah, 4 ini kan bilangan genap berarti dikalikan sebanyak 4 kali. Min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3. Di sini negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, maka hasilnya nanti pasti positif. Sekarang kita kelompokkan 1, 2, 3, 4. 2 itu ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kita hitung 2 ada 4, 3 juga ada 4, tapi hasilnya di sini positif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh yang di atas tadi jika langsung menggunakan rumus. Rumusnya tadi yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, sekarang kita langsung menggunakan rumus. 2/3 pangkat 3. 2 ini kan sama dengan A, 3 ini sama dengan B. Berarti hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Hasilnya sama dengan yang di dalam tabel. Sekarang yang B, min 2/3 pangkat 3. Berarti kita bisa tulis minnya di sini min per 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian yang terakhir min 2/3 pangkat 4. Di sini pangkatnya bilangan genap. Maka bilangan ganjil jika dipangkat bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan genap hasilnya pasti bilangan positif. Jadi di sini per 2 pangkat 4 per
3 pangkat 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa mengerjakannya. Pertama, buat dalam bentuk perkalian berulang seperti yang di tabel, kemudian tentukan hasil perpangkatannya. Oke, sekarang kita mencoba beberapa soal bagian pecahan pada perpangkatan. Nah, di sini kita mengerjakan 3 buah soal ini dengan menggunakan rumus. Rumusnya tadi yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ini. 4 per 5 pangkat 4 berarti kalau dibuat perkalian berulang itu kan sama dengan 4 per 5 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, di sini kalau kita langsung menggunakan rumus berarti 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Nah, sekarang yang kedua. Di sini min 4 per 5 pangkat 5. Ingat, 5 ini bilangan ganjil. Pasti hasilnya nanti tetap negatif. Berarti di sini kalau misalnya kalian masih bingung, Ibu buat dalam bentuk perkalian berulang berarti min 4 per 5 kali 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 min 4 per 5 sama dengan negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Kemudian positif kali positif tetap positif, kali lagi dengan negatif yang ini, maka hasilnya nanti pasti negatif. Kemudian di sini 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Nah, sekarang yang ketiga, 5 per 3 pangkat 3. Berarti di sini langsung 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian yang terakhir 5 per 3 min 5 per 3 pangkat 4. Di sini pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya nanti adalah bilangan positif. Maka di sini min 5 per 3 kali min 5 per 3 kali min 5 per 3 kali min 5 per 3. Kita kali 5 per 3 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya perhatikan, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, positif kali positif tetap positif. Maka hasilnya di sini nanti pasti 5. Kita lihat 5 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 5 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, inilah beberapa soal, contoh-contoh soal tentang perpangkatan pada pecahan. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana mengerjakan contoh-contoh soal terkait konsep pembagian bilangan berpangkat. Oke anak-anak, sekarang kita masuk contoh soal nomor 1. Di sini 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Nah, sekarang yang pertama kita kurangkan pangkat basis 4. Nah, basis atau bilangan pokok di sini kan 4. Berarti 4 pangkat 3 kurang 2. Jadi hasilnya 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 itu kan sama dengan 4. Oke, nomor 2. Nomor 2, min 4 pangkat 7 per min 4 pangkat 2. Di sini basisnya yaitu min 4. Maka sekarang kita tinggal kurangkan pangkatnya. Berarti min 4 pangkat 7 kurang 2. Hasilnya sama dengan min 4 pangkat 7 kurang 2 itu sama dengan 5. Maka hasilnya di sini adalah min 4 pangkat 5. Jika di dalam soal disuruh untuk mencari nilai yang paling sederhana, maka kalian kalikan min 4 itu sebanyak 5 kali. Nah, sekarang nomor 3. Di sini x pangkat 5 per x pangkat 2. Di sini basisnya adalah x. Maka kita sekarang tinggal kurangkan pangkatnya. Berarti x pangkat 5 kurang 2 sama dengan
X, 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Berarti hasilnya sama dengan X pangkat 3. Nah, sekarang contoh-contoh yang kedua. Di sini contoh bagaimana menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Nah, di sini soalnya sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Di sini ada dua operasi, yaitu perkalian dengan pembagian. Yang pertama, di sini 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8. Ingat kemarin bahwa pada perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 8 per 4 pangkat 5. Nah, 3 tambah 8 itu kan sama dengan 11. Berarti 4 pangkat 11 per 4 pangkat 5. Nah, sekarang di sini adalah pembagian, yaitu 4 pangkat 11 bagi 4 pangkat 5. Nah, di mana pembagian tadi pada perpangkatan dengan basis yang sama, berarti pangkatnya itu dikurangkan. Berarti 4 pangkat 11 kurang 5. Nah, 11 kurang 5 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 6. Jadi hasilnya 4 pangkat 6. Inilah hasilnya. Kalau mau disederhanakan yang paling sederhana, nilai yang paling kecil, maka 4 pangkat 6 ini kan sama dengan 4 dikalikan sebanyak 6 kali. Next, contoh 3, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Nah, sekarang di sini perhatikan B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Di sini pembagian pecahan. B pangkat 4 per B pangkat 2. Basisnya sama, yaitu B. Maka pada pembagian yang ini, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti B pangkat 4 kurang 2. Kemudian kali, di sini juga basisnya sama, yaitu B. Di sini B pangkat 6 per B pangkat 3, berarti pangkatnya dikurangkan juga. Berarti B pangkat 6 kurang 3. Nah, sekarang kita operasikan yang sebelah kiri terlebih dahulu. B pangkat 4 kurang 2, berarti B pangkat 2. Dari mana 2? 4 kurang 2. Nah, sekarang kali B pangkat 6 kurang 3. 6 kurang 3 itu kan sama dengan 3. Jadi hasilnya B pangkat 2 kali B pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah perkalian dan basisnya sama, yaitu B. Maka sekarang ingat pada konsep perkalian pada perpangkatan, bahwa pada perkalian jika dengan basis yang sama maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi B pangkat 2 tambah 3. Dan sekarang kita sederhanakan jadi B pangkat 5. Inilah hasilnya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut. Kita akan melihat kembali atau tinjau ulang beberapa contoh soal tentang pembagian pada perpangkatan, kemudian pecahan pada perpangkatan dengan bagaimana menyederhanakan operasi pembagian pada perpangkatan. Di sini nomor 1 soalnya sederhanakan perpangkatan berikut. Di sini 8 pangkat 4 per 8 pangkat 1. Di sini basisnya sama, yaitu 8. Maka sekarang kita tinggal kurangkan pangkatnya. Berarti 8 pangkat 4 kurang 1. Nah, 8 pangkat 4 kurang 1 berarti 8 pangkat 3. Nah, di sini tadi soalnya sederhanakan. Maka kalian cari 8 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Berarti 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. Oke, sekarang kita lanjut bagian B. Bagian B di sini 2,3 pangkat 7 per 2,3 pangkat 3. Nah, di sini basisnya sama, yaitu 2,3. Berarti 2,3 pangkat 7 kurang 3. Hasilnya sama dengan 2,3 pangkat berapa? 7 kurang 3 itu sama dengan 4. Kalau kalian mau sederhanakan, kalian tinggal hitung. Berarti 2,3 kali 2,3 kali 2,3
kali 2,3. Hasilnya sama dengan berapa? Kalian tinggal hitung. Nah, sekarang lanjut yang C. Bagian C di sini min 8 pangkat 9 per min 8 pangkat 3. Basisnya di sini sama, yaitu min 8. Maka tinggal kita kurangkan pangkatnya, berarti min 8 pangkat 9 kurang 3. Hasilnya sama dengan min 8 pangkat 9 kurang 3 itu sama dengan 6. Nah, sekarang lihat. Ini adalah bilangan negatif dan pangkatnya adalah bilangan genap. Maka hasilnya nanti itu adalah bilangan positif. Nah, ini ada kalimatnya. Jika dicari nilainya, maka tanda negatif itu ikut dikalikan. Artinya apa? Sini kan min 8 pangkat 6. Berarti min 8 dikalikan sebanyak 6 kali. Dan seterusnya. Dan hasilnya nanti pasti bilangan positif karena ini pangkatnya bilangan genap. Okay, next nomor 2. Sederhanakan perpangkatan berikut. Di sini 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 per 8 pangkat 3. Di sini ada perkalian dengan pembagian dengan basis yang sama, yaitu 8. Nah, sekarang kita lihat pada perkalian terlebih dahulu. Maka untuk perkalian maka pangkatnya dijumlahkan, berarti 8 pangkat 4 tambah 2 per 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 4 tambah 2 berarti 8 pangkat 6 per 8 pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan yang ini adalah pembagian. Maka pada pembagian pangkatnya dikurangkan, berarti 8 pangkat 6 kurang 3. Hasilnya berapa? Berarti 8 pangkat 3. Kalau kalian mau cari nilainya, tentukan nilai, berarti 8 pangkat 3 ini sama dengan 8 dikalikan sebanyak 3 kali. Kalian cari nilainya. Sebagian kedua, di sini soalnya min 2,3 pangkat 10 per min 2,3 pangkat 3 kali min 2,3 pangkat 2. Nah, di sini beda dengan soal yang pertama tadi. Pada soal pertama di pembilangnya ada perkalian. Dan soal yang kedua ini bagian penyebutnya yang ada perkalian. Maka yang pertama kita tetap tulis yang pembilangnya, yaitu min 2,3 pangkat 10. Nah, sekarang kita fokus ke bagian penyebut. Di sini perkalian dengan basis yang sama min 2,3, maka pangkatnya dijumlahkan, berarti min 2,3 pangkat 3 tambah 2. Jadi hasilnya Ibu langsung di sebelahnya saja. Sini berarti min 2,3 pangkat 10. 3 tambah 2 berapa? Yaitu 5. Berarti min 2,3 pangkat 5. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini, di mana ini adalah pembagian. Ingat, pada pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Berarti min 2,3 pangkat 10 kurang 5. Jadi hasilnya sama dengan min 2,3 pangkat 5. Maka jika dicari nilainya, tanda negatif itu ikut dikalikan. Artinya apa? Di sini min 2,3 pangkat 5. Berarti min 2,3 itu dikalikan sebanyak 5 kali. Dan nilainya nanti pasti negatif. Kenapa negatif? Karena di sini bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil. Maka hasilnya nanti pasti bilangan negatif. Next, di sini soalnya Y pangkat 9 per Y pangkat 3 kali Y pangkat 7 per Y pangkat 4. Nah, di sini pembagian dengan perkalian dengan basis sama, yaitu Y. Kita fokus yang bagian sebelah kiri, maka Y pangkat 9 kurang 3 karena pembagian kali Y pangkat 7 kurang 4. Hasilnya berapa? 9 kurang 3 berarti Y pangkat 6. Kemudian kali Y pangkat 7 kurang 4 berarti Y pangkat 3. Nah, sekarang ini adalah perkalian. Maka pangkatnya nanti dijumlahkan, berarti Y pangkat 6 tambah 3.
Hasilnya berapa? Y pangkat 9. Ini 9 bukan G, 9. Untuk soal berikutnya, sederhanakan bentuk berikut ini, yaitu 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Di sini perkalian. Dan perhatikan di sini basisnya belum sama atau bilangan pokoknya belum sama. Di mana di sini basisnya 6, di sini 3 dan di sini 2. Nah, sekarang bagaimana agar basisnya sama? Sekarang perhatikan 6. 6 itu kalau difaktorkan menjadi 2 kali 3. Berarti pangkat 3. Kemudian kali dengan 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah, ingat pada perkalian ada rumus pada perkalian tadi, yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Maka kita masukkan rumus yang ini ke 2 kali 3 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali turun 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah, sekarang lihat. Pembilang dengan penyebutnya di sini sama, yaitu 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3. Maka kita coret atau habis. Nah, sisa sekarang 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Ingat ini perkalian. Dan di sini sekarang basisnya sama, yaitu 3. Maka tinggal pangkatnya dijumlahkan. Berarti 3 pangkat 3 tambah 5. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 8. Nah, untuk soal seperti ini, untuk memudahkan kalian mengerjakan soal dengan basis yang berbeda, kalian lihat misalnya di sini 3 kan tidak bisa difaktorkan lagi, hanya 1 dengan 3. Jika di sini 6, maka otomatis kita cari bilangan yang jadi patokannya adalah 3. Maka 3 kali berapa yang hasilnya nanti pasti 6. Berarti otomatis 3 kali 2 atau 2 kali 3 pangkatnya tetap, yaitu pangkat 3. Setelah itu kalian tinggal operasikan seperti biasa pada perkalian. Maka pangkatnya dijumlahkan, pada pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Sekarang contoh soal nomor 4, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Di sini 1 per T pangkat 7 per 1 per T pangkat 3. Di sini basisnya sama, yaitu 1 per T. Maka sekarang kita tinggal kurangkan pangkatnya. Berarti 1 per T pangkat 7 kurang 3. Hasilnya berapa? Yaitu 1 per T pangkat 4. Di sini kalian tinggal kurangkan pangkatnya karena basisnya sudah sama, yaitu 1 per T. Nah, yang kedua dari nomor 4 yaitu 1 per T pangkat 7 per 1 per T pangkat 3 kali 1 per T pangkat 3 per 1 per T pangkat 2. Di sini perkalian dengan pembagian. Utamakan yang sebelah kiri, maka kita kurangkan pangkatnya karena ini adalah pembagian. Maka 1 per T pangkat 7 kurang 3 kali 1 per T pangkat 3 kurang 2. Nah, sekarang 7 kurang 3 itu kan sama dengan 4. Berarti 1 per T pangkat 4 kali 1 per T pangkat 3 kurang 2, yaitu 1. Nah, sekarang perhatikan ini adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka 1 per T pangkat 4 tambah 1. Hasilnya sama dengan 1 per T pangkat 5. Kita masuk ke contoh soal terakhir dari pembagian pada perpangkatan. Soal seperti ini biasanya keluar pada ujian nasional, olimpiade juga keluar. Nah, soalnya seperti ini. Bilangan 2 pangkat 2015 tambah 2 pangkat 2014 tambah 2 pangkat 2013 per 14 setara dengan 2 pangkat Y. Untuk Y-nya itu nanti adalah bilangan bulat positif. Nah, tentukan nilai Y. Nah, nilai Y ini yang akan kita cari. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkahnya. Di sini 2 pangkat 2015. Kita tidak
mungkin menuliskan 2 itu sebanyak 2015. Maka cara cepatnya, perhatikan, di sini pangkat terkecil atau yang paling kecil adalah 2013. Maka ini yang akan menjadi patokan. Berarti sekarang kita lihat. Kita jabarkan 2 pangkat 2015 dengan 2 pangkat 2013 yang menjadi patokan. Perhatikan di sini Ibu tulis 2 pangkat 2013. Nah, sekarang 2013 tambah berapa supaya hasilnya 2015? Berarti kali 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2013 tambah 2 sama dengan 2015. Basisnya harus sama, yaitu 2. Ingat, pada perkalian jika basisnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, sekarang tambah 2 pangkat 2014. Berarti 2 pangkat 2013 kali 2 pangkat berapa? 2013 tambah berapa supaya hasilnya 2014? Berarti 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2013. Ininya tetap per. Nah, sekarang karena pada pembilangnya basisnya adalah 2, maka di bagian penyebut kita samakan supaya basisnya juga nanti 2. Nah, sekarang 2 kali berapa yang hasilnya 14, berarti 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat Y. Karena Y ini yang akan kita cari. Nah, sekarang perhatikan di sini kita sekarang kelompokkan yang pangkatnya sejenis yang sama, yaitu 2013. Ini juga 2013, yang ini juga 2013. Berarti 2 pangkat 2013 kali dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 1. Kenapa 1? Karena ini adalah perkalian pada aljabar. 2 pangkat 2013 kali 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 2015. 13 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 2015. 2 pangkat 2013 tambah 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 2014. Pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 2013 kali 1 hasilnya sama, yaitu 2 pangkat 2013. Per 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, sekarang kita jabarkan 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 2013 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 tambah 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 tambah 1 per 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, sekarang kita sederhanakan. 4 tambah 2 itu sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti 2 pangkat 2013 kali 7 per 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, di sini 7 dengan 7 habis. Sisa 2 pangkat 2013 per 2 sama dengan 2 pangkat Y. Ingat, 2 ini pangkatnya 1 tidak ditulis. 2 pangkat 1 itu kan tetap 2. Maka di sini terjadi pembagian, yaitu 2 pangkat 2013 per 2 pangkat 1. Ingat, pada pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Berarti 2 pangkat 2013 kurang 1. 1 dari mana? Dari 2 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat Y. 2013 kurang 1 berarti 2 pangkat 2012 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, sekarang di sini basisnya sama, yaitu 2. Tinggal kita coret 2. Yang dicari tadi adalah nilai Y, maka 2012 sama dengan Y. Jadi kesimpulannya Y adalah atau Y sama dengan 2012. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang pembagian pada perpangkatan, juga pecahan pada perpangkatan.
beserta contoh-contoh soalnya. Semoga contoh-contoh soal yang Ibu berikan kalian bisa pahami, dan jika ada kesulitan silakan langsung bertanya. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu perpangkatan nol dan perpangkatan bilangan negatif. Selamat menonton.